Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Indonesia maju. Pertama-tama dan yang utama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian atas kesediaannya menghadiri acara ini, yaitu live webinar dengan judul Making Indonesia 4.0 Independent in Information Technology, yang mana tema tersebut yaitu Independent in Information Technology kebetulan sangat bersesuaian dengan peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita peringati dan syukuri di pekan lalu tanggal 17 Agustus dengan tema utamanya adalah Indonesia Maju. Dan inisiatif di bidang digital infrastruktur ini adalah salah satu poin yang diangkat oleh Pak Presiden Jokowi sebagai unggulan yang harus diperjuangkan di dalam semangat Indonesia Maju. Ya. Dan sungguh ini merupakan suatu kehormatan bagi kami atas atensi dan kesediaan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengikuti live webinar ini, yang mana tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan Uncal, ya, introducing Uncal, the first system integrator made in Indonesia. Kalau saya boleh tambahkan, harusnya the first system integrator proudly made in Indonesia. Ya. Jadi apakah itu Uncal? Uncal itu adalah suatu produk dari CIC Group yang masuk ke dalam kategori sistem integrator atau umum dikenali sebagai enterprise service bus, dan bahasa dulunya yang simpelnya sering disingkat sebagai middleware, ya. Dan di dalam kategori ini adalah buatan pertama anak bangsa asli Indonesia, ya, yang pertama dibuat oleh bangsa Indonesia, dan sampai saat ini masih satu-satunya yang dalam kategori ini dalam produk Indonesia. Ya. Oleh karena itu, produk Uncal ini perlu untuk lebih dikenali oleh masyarakat, khususnya di ekosistem IT di Indonesia. Ya. Karena seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka diharapkan ke depannya dengan pengenalan ini akan memberikan lebih banyak manfaat kepada ekosistem IT, baik itu di sisi pengguna, yang meliputi instansi pemerintah maupun swasta, ya, tentunya, maupun di sisi pengembangnya yang di dalamnya termasuk kalangan akademisi, ya. Diharapkan dengan pemanfaatan yang semakin luas nantinya di Indonesia akan membuktikan bahwa produk bangsa kita mampu bersaing secara setara head to head dengan produk-produk sejenis dari nama-nama yang sudah terdahulu mendunia seperti IBM, Software AG, dan TIPCO misalnya, dan lain-lain. Ya. Selain itu, ini yang mungkin sangat perlu diperhatikan, diharapkan bahwa dengan inovasi yang dilakukan oleh CIC Group ini, kedepannya semangat riset dan inovasi akan menjalar dan menular ke dunia akademi dan para pengembang khususnya, yang syarat dengan tenaga muda yang potensial dan berpikiran maju. Ya, dan diharapkan akan muncul produk-produk lainnya yang world class sesuai dengan kebutuhan dunia IT, ya, di Indonesia dan tentunya nanti untuk dunia pasar dunia juga. Baik, untuk tidak memperpanjang panjang lebar lagi pengantar ini, kita akan segera masuk ke acara utama dengan para speakers yang akan membawakan beberapa materi sebagai berikut. Screen-nya. Baik. Nanti agendanya adalah yang pertama Bapak Haider Pak Haider itu sebagai founder dan CEO dari CIC Group dengan pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang IT ini, dengan berbagai background
di akademi di Karlsruhe Institute of Technology di Jerman, kemudian menjadi konsultan di Jerman juga, Seeberger AG, dan di SAP AG, di mana tahun 2011 sampai sekarang mendirikan CIC Consulting ini dan bergerak dengan inovasi yang luar biasa ini, yaitu Uncal. Ya. Itu akan Pak Haider akan membawakan topik Making Indonesia 4.0 Independent in Information Technology. Kemudian berikutnya speaker berikutnya adalah Bapak Muhammad Agus Salim, menuju kedaulatan Indonesia. Jadi Bapak Agus Salim ini juga merupakan seorang inovator ya di bidang IT di Indonesia yang mungkin sudah sempat mengenali di awal 2000-an, sudah cukup lama berkecimpung di bidang IT. Di awal 2000-an itu ada suatu produk yang cukup membahana, yaitu produk portal yang disebut EBDesk Solution. Itu adalah merupakan suatu produk yang dikembangkan oleh Pak Agus Salim bersama beberapa rekan. Ya. Dan kemudian berikutnya Pak Agus Salim banyak bergerak di sisi artificial intelligence dengan perusahaan sekarang, yaitu Maswen Technosoft. Baik, kemudian berikutnya pembawa materi berikutnya adalah Bapak Said Kamil. Bapak Said Kamil adalah salah satu kunci ya di dalam CIC Consulting dalam pengembangan produk Uncal ini. Beliau akan membawakan pengenalan lebih lanjut tentang Uncal ESP ini sebagai the first system integrator proudly made in Indonesia. Ya. Beliau mempunyai pengalaman cukup luas di dalam solution architect dan connectivity, enterprise architecture integration, ya AI, dengan lebih dari 10 tahun pengalaman di bidang tersebut, ya, dan di banyak clients di Eropa, Amerika, dan Indonesia. Beliau adalah CTO dari CIC Consulting Indonesia. Pembicara berikutnya adalah Bapak Todi Tamara. Beliau adalah IT Manager dari Mitsubishi Chemical Indonesia. Ya. Akan membawakan customer success story dari penggunaan Uncal ESP di sisi user. Ya. Beliau memanage IT operation, infrastructure, dan system development di Mitsubishi Chemical Indonesia untuk berbagai inisiatif digitalisasi, transformation, SAP enhancement, dan customized system development. Akan sangat menarik, kita akan mendengar pengalaman beliau nantinya dalam penggunaan Uncal ESP ini. Dan last but not least, saya sendiri mungkin perlu memperkenalkan diri kepada audiens. Saya Sejus Marsan, boleh dipanggil Aji, ya, di mana saya cukup lama juga sudah di bidang IT. Pengalaman dari oil and gas di Indonesia, kemudian saya sempat berkiprah di industri software dari luar negeri, yaitu SAP. Dan dari 2010 sampai sekarang kami menjalankan bisnis kami sendiri juga di bidang IT dalam PT Pratama Ananta Nusa Mandiri. Demikian yang kami dapat sampaikan dalam pembukaan ini, dan selanjutnya kami serahkan kepada pembicara pertama, yaitu Bapak Haider. Silakan Pak Haider, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya coba share presentasi saya dulu.
Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur yang luar biasa karena hari ini akhirnya kami bisa mempersembahkan karya ini dari teman-teman di CIC Group di tengah suasana Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi karya yang dibangun selama 3 tahun terakhir ini akhirnya selesai juga dan sudah mengalami beberapa fase improvement sehingga boleh dibilang sekarang sudah PD bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Jadi yang kami lakukan adalah membangun sebuah sistem yang disebut tadi Mas Aji sudah katakan Enterprise Service Bus atau juga sistem integrator atau kadang-kadang disebut pula middleware. Itu hanya nama-nama lain daripada Enterprise Service Bus. Jadi Enterprise Service Bus itu sebelum adanya revolusi industri ke-4.0 ini pun sudah dibutuhkan perusahaan. Jadi setiap perusahaan yang sudah melakukan digital atau transformasi digital, dia pasti butuh Enterprise Service Bus. Karena minimum ada banyak sistem di dalam satu perusahaan, di mana sistem yang satu dengan yang lainnya harus berinteraksi, harus saling berkoneksi. Nah, sekarang dengan adanya revolusi industri 4.0, semakin menjadi keharusan bahwa setiap perusahaan memiliki sistem integrator sendiri. Jadi artinya fungsinya semakin jelas dan vital di era sekarang ini. Jadi kami waktu itu kira-kira 3 tahun yang lalu berpikir bahwa sudah saatnya kita memiliki sistem integrator sendiri karena selama kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun pengalaman saya sebelumnya selalu menggunakan sistem buatan luar negeri. SAP, MuleSoft, dan lain sebagainya. Mereka sudah jauh lebih di depan, mereka jauh sudah lebih pengalaman di area service bus ini. Jadi kami mencoba menyusul kekurangan ini di dalam 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini. Jadi lumayan ngos-ngosan, lumayan maraton yang berat, tapi alhamdulillah akhirnya bisa kami katakan bahwa kita sudah sanggup bersaing. Jadi di saat sekarang ini kita bilang bangsa Indonesia pun mampu membangun satu sistem di area yang namanya sistem integration, di mana produk ini memang selama ini tidak pernah kita bangun. Jadi selama ini selalu penuh dengan ketergantungan dari luar negeri. Jadi alhamdulillah sudah kami uji cobakan dan sudah kami implementasikan pula di 3 klien. Jadi ada Pak Todi di sini nanti yang akan menyampaikan pengalamannya. Sebetulnya ada lagi Bank Mega yang sudah live juga. Di mana dengan berhasilnya produk ini dipakai dan diimplementasikan semakin meyakinkan kami bahwa sesungguhnya kita sanggup membangun pula sistem-sistem yang lain. Jadi mungkin ujung-ujungnya ke arah ERP misalnya. Jadi sebetulnya tidak ada yang impossible di dalam dunia IT yang begitu cepat perkembangannya. Orang bilang disruptif, orang bilang eksponensial, growing-nya itu masih mampu, masih akan bisa kita kejar apabila kita memang mau berinovasi dan mau
eh, berkorban, baik waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Tidak lengkap bagi kami. Jadi itu sebetulnya motivasi utama. Jadi kita sekarang berada di industri revolusi industri 4.0. Dulu ada orang bilang, sebetulnya kita rada kaget dibilang ada revolusi industri 4.0, yang 1.0, 2.0, 3.0-nya yang mana? Tiba-tiba 4.0. Nah, itu jadi dulu sudah ada ketika mesin uap ditemukan di abad ke-18 kalau nggak salah, itu sudah mulai ada revolusi industri 1.0. Revolusi industri kedua dimulai di abad 19 dengan penemuan listrik, jalur perakitan produksi. Baru yang ketiga itu dimulai di abad ke-20. Di tahun 70-an ketika orang sudah mengenal komputer, robot, otomatisasi. Tapi 4.0 jauh lebih kompleks, lebih menarik karena melibatkan begitu banyak teknologi. Ada Internet of Things, IoT, ada Big Data, ada Cloud Computing, AI, Artificial Intelligence, di mana ada ahlinya di sini Pak Muhammad Agus Salim. Virtual and augmented reality, sensor, automation, system, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali teknologi penunjang yang dibutuhkan untuk revolusi industri 4.0 ini. Jadi peluang bagi setiap para pemain IT sebetulnya di sini untuk mengembangkan sistem yang mereka anggap mampu, silahkan kembangkan sistem masing-masing. Karena areanya begitu luas, jadi peluangnya begitu terbuka. Asal kita bisa menciptakan produk yang bisa bersaing dengan produk luar, insya Allah kita juga mampu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi selain yang terpenting di dalam digital transformation ini adalah bahwa setiap perusahaan, nanti mungkin Pak Todi juga akan menyinggung masalah pengalamannya bertransformasi digital, bahwa setiap perusahaan mau tidak mau harus ikut serta di dalam digital transformation ini. Begitu banyak keuntungan yang didapat. Dan kalau kita tidak mau bertransformasi secara digital, maka kita akan dengan mudah dilibas oleh para pesaing terutama dari luar negeri. Karena begitu banyak keuntungan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif yang diperoleh oleh sebuah perusahaan yang melakukan digital transformation. Dan alhamdulillah di bulan ini pula Bapak Presiden sudah mencanangkan Inpres di awal Agustus ini 5 langkah percepatan transformasi digital. Jadi sebetulnya semua sudah pas. Jadi pemerintah sudah melihat peluang yang ada, pemerintah juga sudah melihat kebutuhan yang ada di dalam setiap perusahaan-perusahaan Indonesia untuk menerapkan sistem. Semua harus lewat sistem, harus by sistem, bukan lagi manual atau separuh manual. Yang disebut separuh manual biasanya hanya memakai Microsoft Excel, jadi tidak terintegrasi sama sekali, hanya disimpan datanya di dalam Excel, nanti kalau butuh mencari susahnya sangat sulit sekali untuk menemukan data yang kita cari, misalnya. Jadi betul-betul pemerintah mengarahkan kita untuk melakukan transformasi digital. Jadi bukan hanya just for fun bagi perusahaan untuk invest di sistem, tapi itu adalah satu kebutuhan, satu keharusan. Jadi tidak ada istilahnya saya belum harus menerapkan sistem,
untuk mempercepat transformasi digital ini, tapi di sisi lain bagi para pelaku bisnis IT ada peluang yang luar biasa, ada kebutuhan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan ini. Dan sayangnya kita sering terlambat dalam memenuhi belanja IT yang kita lakukan yang begitu besar, sekitar 445 triliun di tahun 2018, itu hampir 100% kita lakukan dengan membeli software, sistem, dan hardware dari luar. Jadi itu yang seharusnya menjadi tantangan bagi kita para pelaku IT di Indonesia, agar kita pun berani mengisi kekosongan-kekosongan ini. Sehingga apa yang telah kami lakukan mudah-mudahan membawa motivasi juga kepada teman-teman yang lain, para pelaku IT, untuk mulai membangun sistem sendiri. Sekian dari saya, Mas Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haidar atas suatu pencerahan tentang bagaimana perjuangan membangun suatu solusi ISP yang diharapkan akan bisa bersaing dengan pemain-pemain ISP yang sudah ada sebelumnya kelas dunia. Insya Allah kita doakan bersama bahwa amin, produk ini akan semakin dapat bersaing ke depannya dengan pemain-pemain tingkat dunia. Baik, berikutnya kita sampai kepada materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim dengan topik menuju kedaulatan IT Indonesia. Baik, waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Pak Agus untuk menampilkan materinya. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga suara saya dapat didengar dengan jelas ya, karena tadi ada sedikit gangguan. Terima kasih waktunya kepada Mas Aji, terus kemudian juga Pak Haidar, juga Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk join di sini. Juga terima kasih dengan Pak Todi, Pak Said Kamil. Kali ini saya akan membuatkan topik ya, yang bisa jadi ini cukup menarik, yaitu mengenai bagaimana kita menuju kedaulatan IT. Ya. Di awal masa setelah kuliah, memang saya lebih banyak bergerak atau bekerja ya di multinasional company, yaitu di IBM ya di Indonesia maupun di Jerman. Tapi semenjak 2002 saya melihat bahwa software buatan Indonesia itu punya peluang dan harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi semenjak 2002 hingga sekarang saya berusaha untuk konsisten menjadi technopreneur IT. Saya sempat di 2017 itu ada hal yang menarik, saya join di sebagai staf ahli di Kementerian Perekonomian bagian roadmap e-commerce dan IT yang kebetulan memberikan masukan-masukan juga mengenai penempatan data di Indonesia, keamanan data dan sebagainya. Hal itu membuka mata dan pikiran juga bahwa situasi saat ini sebetulnya juga pemerintah sudah cukup mendukung, tapi memang harus dimulai oleh semua pihak. Jadi bagaimana kita menuju kedaulatan IT di Indonesia? Saya maju ke slide berikutnya. Mungkin saya awali, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar bahwa saat ini kita ada di generasi kelima dari perkembangan komputasi, generasi 1 dengan tabung hampa. Ini yang menarik adalah saya coba kaitkan dengan arsitektur dari sistem atau software, evolusinya terkait dengan evolusi komputasi. Jadi di slide ini saya ingin menampilkan bahwa bagaimana sebetulnya dimulainya sehingga sekarang ada aplikasi integrasi seperti itu. Saat generasi ke-1 itu dia pakai bahasa mesin, punch card, tentu programnya ya ada di situ juga, disimpan di kartu-kartu. Di generasi kedua pakai transistor, itu
sudah ada bahasa tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Sama juga software saat itu hanya standalone, hanya bisa di satu komputer itu. Nah, di generasi ketiga inilah yang mulai dengan sistem terpusat atau host base yang bisa diakses dengan dumb terminal. Saat itu belum ada PC, ya, belum ada PC, belum ada smart terminal atau terminal yang punya prosesor sendiri, sehingga arsitektur software atau deployment dari perangkat lunak masih terpusat, diakses oleh terminal. Baru di generasi keempat lah perkembangan luar biasa, dimulai dari tahun 71 hingga sekarang dengan ada microprosesor, ada IBM PC diperkenalkan tahun 81, kemudian Macintosh 84, arsitektur client server, N-tier, distributed system itu mulai dikenal di generasi keempat ini, apalagi juga tahun 91 ditemukan web oleh tim Berners-Lee, kemudian di tahun 2000 inilah web service, SOA, Service Oriented Architecture, API itu mulai ditemukan, dipopulerkan. Nah, saat ini kita ada di masa cloud, AI, big data, di mana fundamental sebagai SOA dan microservices itu tetap menjadi fundamental yang utama. Itu sebabnya luar biasa saya bersyukur sekali Uncal sudah berhasil membuat ISB pertama di Indonesia, buatan asli buatan Indonesia, dan yang saya ketahui selama saya di dunia software ini satu-satunya. Jadi saya sangat mendukung penuh. Itu merupakan backbone dari penerapan arsitektur Enterprise Application Integration, baik bersifat SOA maupun microservices. Slide berikutnya adalah sedikit saja mungkin Bapak Ibu sudah paham semuanya bahwa SOA itu sebetulnya adalah konvergensi dari kemajuan teknologi dan adaptasi bisnis. Saya tidak akan detail di sini, tapi intinya adalah dengan majunya model komputasi yang mulai bersifat modular, bersifat object-oriented, kemudian reusable dari sistem yang dibuat itu bisa dipakai kembali, modul-modul atau service-service itu butuh untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, diorkestrasi. Nah, ide itulah yang kemudian memunculkan protokol-protokol komunikasi, web service, bagaimana dia berkomunikasi, dan adanya backbone. Backbone berupa ISB, di mana backbone ini memungkinkan untuk masing-masing service itu bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, ada orkestrasinya, dan seterusnya. Disitulah kira-kira. Berikutnya, slide-nya adalah mengenai kedaulatan IT di Indonesia. Sebagaimana negeri kita, kedaulatan itu harus diraih dengan perjuangan dan komitmen dan perjuangan yang luar biasa, berkesinambungan. Itu yang sudah dilakukan oleh CIC Group dengan Uncal ISB-nya ini luar biasa sekali. Komitmen dan perjuangan itu saya lihat butuh dari semua pihak. Pemerintah, swasta, teknopreneurnya, asosiasi, masyarakat, bahkan pengguna. Saya punya pengalaman ketika waktu itu Mas Fen Technoshop itu kita beberapa kliennya adalah banking, ada joke, mereka bilang begini, sebagai user ya, sudahlah kalau kita pakai produk luar, katakanlah produk O atau produk I ya, itu kalau ada apa-apa kita nggak bakal dipecat. Tapi kalau kita pakai produk dari lokal, itu resikonya adalah kalau misalnya kenapa-kenapa, wah kita berbahaya. Nah, saya rasa sudut pandang seperti itu perlu diubah. Masyarakat atau pengguna juga harus mensupport. Harus mensupport menggunakan produk-produk kita sendiri. Asosiasi, ASPI, Luki, Aptikom, dan masih banyak lagi, ID Pro, itu juga harus mendukung. Swasta, kita yang membuat juga harus mendukung. Pemerintah menyiapkan aturan dan menjadi leader. Perusahaan-perusahaan besar seperti teman-teman kita, BUMN yang besar, yang udah listed, Telkom, itu bisa menjadi lokomotif di sini. Yang menaungi swasta, kita semua saling. Jadi semuanya bergerak satu arah bersama-sama. Tidak bisa kalau hanya satu atau sendiri-sendiri. Berikutnya, mohon maaf ini ada delay. Nah, dari bagaimana kita meraih kedaulatan IT itu mungkin coba saya simpulkan dari berbagai pengalaman itu sebetulnya adalah sebuah proses pengkondisian sehingga kita menuju jalan terang IT ini bisa berdaulat di negeri kita sendiri. Yaitu dua langkah, yaitu identifikasi dan berikan dukungan. Dua langkah itu dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus pada dua sisi. Sisi perangkat lunaknya, infrastrukturnya atau hardware-nya.
perangkat lunaknya macam-macam. Ada yang bersifat informasi, transaksi, komunikasi, business tools seperti ESB ini, ya, atau yang kita pakai IoT. Nah, di sisi ini kita semua, termasuk pemerintah sebagai leadernya, harus melihat dengan jeli bila misalnya ada usaha atau startup atau apa yang kira-kira berpotensi untuk menjadi pemain dalam negeri yang baik, beri dukungan dari sisi apapun, dari sisi kemudahan, fasilitas atau apapun, tentu dengan mengutamakan fairness. Seperti itu. Ini harus didukung. Juga infrastrukturnya. Nah, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, itu akan jadi bola salju. Jadi upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh CIC dengan ESB ini yang dukung harus semua pihak, tidak bisa satu dua saja. Jadi di tahun 2015 saya sempat membuat bersama teman-teman asosiasi namanya Indoglobit, Indonesian Global IT Provider. Saat itu maksudnya adalah untuk menjual produk-produk Indonesia di luar negeri. Tapi ternyata saya salah. Produk kita harus jadi tuan rumah dulu di negeri kita sendiri, baru kita jual keluar. Kenapa harus IT buatan RI? Yang pertama adalah dukungan kita terhadap kedaulatan, kemandirian dalam mengelola usaha IT sendiri atau teknologi kita sendiri. Dan pemain-pemain lokal kita memiliki pemahaman yang terbaik terhadap potensi-potensi atau situasi yang bersifat lokal. Banyak contohnya. Misalnya tentang kebiasaan atau habit kita atau apa yang itu, kalau kita menggunakan produk-produk dari luar, bisa jadi akan sangat mahal sekali untuk adaptasinya. Kita punya kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang tinggi terhadap perubahan, dan kemudian dari sisi total cost of ownership, ya, itu kita sebetulnya jauh lebih murah. Kenapa? Dari sisi total cost itu adalah dari sisi maintenance, dari sisi upgrade software dan seterusnya. Jadi di situ kita lihat bahwa sebetulnya kita punya banyak kelebihan dan keunggulan yang bisa kita lakukan dibanding produk-produk dari luar negeri. Terus kemudian jaminan keberlangsungan karena ini produk kita sendiri. Nah, ini juga harus kita jamin bersama-sama. Sudah cukup lama sebetulnya upaya-upaya kami, kita semua di dunia software untuk berusaha agar software ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita sempat berpameran juga di 2012, 2013, dan seterusnya selama sekian tahun, menjualkan produk kita sendiri. Cuman memang satu hal yang kita kurang, kita harus akui, yaitu packaging. Bagaimana mempackage, memberikan SLA, ya, SLA Service Level Agreement kepada klien, yang profesional, seperti bagaimana software-software di luar itu dibuat. Nah, ini hal yang saya rasa patut untuk menjadi perhatian kita bersama, dan kita improve bersama-sama. Dan saya yakin mestinya kita bisa. Apalagi kita sudah melihat sebuah bukti sendiri hari ini dengan diluncurkannya ESB, Unkal ESB ini, luar biasa, kita mendukung penuh. Saya rasa seluruh industri IT software Indonesia juga mendukung penuh hal ini. Dan kita lihat bagaimana kelanjutannya, apalagi yang bisa kita dukung bersama-sama supaya Unkal ESB ini bisa menjadi pionir, apalagi dia masuk di area ESP, di backbone dari integration. Itu luar biasa, itu punya sifat yang sangat strategis. Dia menjamin, seperti itu membuat trust level dari klien kepada Unkal ini bisa menjadi semakin tinggi, dengan kelancaran transaksinya, dengan keamanan transaksinya, dan seterusnya. Mungkin begitu, Mas Aji, singkat saja yang bisa saya sampaikan, 10 menit waktunya. Saya rasa tepat waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bagus atas pencerahannya tentang bagaimana kita dan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, khususnya di bidang IT. Jadi harus bergeser mindset-nya dari pengguna menjadi produsen, ya. Ini yang mungkin perlu nantinya digerakkan lebih lanjut mudah-mudahan sebagai suatu bola salju yang mengelilingi makin besar ke depannya. Dan salah satu yang dimulai dengan produk dari Unkal ESB ini. Baik, selanjutnya untuk tidak terlalu membuang waktu, kami segera berikan kesempatan presentasi berikutnya kepada Bapak Said Kamil,
untuk menjelaskan lebih lanjut tentang Uncal ISP, apakah itu, seperti apa, dan semoga memberikan masukan yang lebih kepada para hadirin sekalian. Demikian Pak Kamil, silakan ditampilkan media Pak. Terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Pak Moderator tadi bilang, kita harus mempercepat presentasinya. Betul begitu Pak Haji? Ya. Baik, terima kasih. Saya akan coba share slide yang telah kami siapkan. Oke. Di slide pertama, kita dengan bangga seperti tadi Pak Haji bilang, bahwa kita harus bangga memperkenalkan produk kita sendiri. Jadi dari slide yang kedua, background yang telah dijelaskan oleh Pak Haidar, Pak Agus, itu jauh lebih lengkap dari yang akan saya sampaikan, bahwa saat ini bisnis dan sistem integrasi dengan adanya transformasi digital yang sangat cepat sehingga membutuhkan backbone yang mendukung bisnis dan sistem integrasi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Setelah kita mendengar uraian dari Pak Agus bahwa background yang ada untuk membuat kita bersemangat membangun satu sistem integrator, maka berdasarkan pengalaman yang ada dari tim kami di CIC Consulting, maka kami berkolaborasi dengan tim developer dari Uncal untuk membuat atau mendevelop suatu sistem integrasi yang mempunyai fitur-fitur keuntungan yang belum ada di sistem-sistem integrasi lainnya. Satu, all-in-one package. Yang kami maksudkan di sini adalah cukup satu sistem yang diimplementasi untuk memenuhi semua kebutuhan integrasi dari seluruh sistem atau seluruh message dari yang digunakan dalam satu perusahaan, tanpa ada lagi kebutuhan untuk menambah sistem lain yang mendukung sistem integrasi tersebut. Jadi cukup satu platform yang kita implementasi, maka itu sudah cukup memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian user friendly. Dari pengalaman kami, itu ada beberapa sistem integrasi yang sangat bagus, tetapi sayangnya tidak user friendly. Jadi menimbulkan ketergantungan dari user kepada implementer atau developer dari sistem tersebut. Kemudian open interoperability. Yang kami maksud di sini adalah kita membuka sistem Uncal ini sehingga memungkinkan kepada user untuk mendevelop sendiri kebutuhan atau akan satu konektor yang khusus hanya mengintegrasikan sistem legacy dia sendiri. Misalnya, kita menyediakan kemungkinan, menyediakan possibility untuk mendevelop konektor yang digunakan oleh SAP dalam mengintegrasikan sistem tersebut ke sistem lain. Flexible data exchange. Yang kami maksud dengan flexible data exchange adalah saat ini kita sudah membuat satu sistem yang memenuhi atau mensupport semua standar protokol yang ada atau yang dipakai saat ini. Dan juga memenuhi semua message type yang digunakan pada satu sistem yang digunakan oleh satu perusahaan.
kita juga menyediakan flexible pricing models. Di sini kita, karena ini sistem kita develop sendiri, maka tentunya kita dengan sangat fleksibel akan memenuhi atau berusaha memenuhi kebutuhan dari satu user, di mana apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka bisa sediakan untuk mengimplementasikan sistem ISB ini. Yang terakhir, untuk development di Uncal ISB ini itu tidak lagi berupa client server development, tetapi fully web-based development tools. Jadi seluruh hasil development itu ada tersimpan di server. Jadi tidak lagi membutuhkan instalasi satu klien untuk melakukan development. Ini juga kita ambil teknik ini untuk memudahkan para user ketika ingin mendevelop kebutuhan integrasinya. Yang ingin saya berikutnya akan saya tampilkan, dan ini yang juga saya banggakan, bahwa kita sudah terbukti dapat mengintegrasikan any system to any system. Di sini kita contohkan ada CRM, data management system, manufacturing system, legacy system, logistic system, dan ERP system. Jadi sudah terbukti bahwa kita bisa menyediakan satu ISB yang benar-benar sudah bisa mengintegrasikan seluruh sistem, mungkin hampir seluruh sistem, karena kalau saya bilang seluruh sistem takutnya terlalu arogan. Jadi saat ini yang kita telah berhasil membuktikan dan telah terbukti bahwa apa-apa yang kita tampilkan di slide ini itu sudah berhasil diintegrasikan. Kemudian satu hal lagi yang sangat saya banggakan adalah sistem ISB Uncal itu terbukti dapat digunakan dan dengan performance, dengan hasil yang juga memuaskan dalam mengkonversi atau mengintegrasikan sistem-sistem dengan berbagai macam message type. Jadi kita sebut Uncal dapat mengintegrasikan any message to any message. Di sini bagi user di kalangan perbankan itu ada ISO 8583 yang sebenarnya termasuk message type yang digunakan oleh legacy, dan ini juga sudah terbukti dapat kita integrasikan tanpa ada kendala yang cukup besar dalam mengintegrasikannya. Dari dua hal itu kita bisa bilang kita siap bersaing dengan ISB yang saat ini sudah ada, dan juga selain kita siap bersaing, kita juga siap menerima masukan-masukan dari seluruh komunitas IT, seperti tadi masukan dari pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa berdasarkan masukan-masukan dari
teman-teman atau rekan-rekan sekalian, itu yang akan terus membuat kita semangat dalam melakukan perbaikan, melakukan penambahan fungsi-fungsi selanjutnya, dan juga dalam menyediakan satu sistem yang lebih bagus lagi, sehingga seperti Pak Agus juga tadi bilang bahwa kita harus jadi tuan rumah dulu, kemudian kita bisa menawarkan sistem ini ke luar negeri. Dari beberapa slide berikutnya adalah reference. Ini 3 saat ini user kami yang sudah mengimplementasikan Uncal ISB, yaitu MCCI yang nanti akan disampaikan oleh Pak Todi, kemudian Bank Mega, dan terakhir Lotte-Mart. Dari 3 ini 2 sudah live. Sebenarnya saya ingin memberikan satu demo pada sebelumnya, memberikan satu demo langsung ke sistem, tapi sudah disiapkan satu video yang mewakili demo tersebut. Dikhawatirkan ketika demo langsung terlalu banyak delay yang dibutuhkan. Jadi saat ini saya akan menampilkan satu video itu menunjukkan betapa mudahnya mengimplementasikan suatu kebutuhan integrasi di platform Uncal ISB. Saya akan coba sharing screen. Mati video kami. Ada sedikit kendala. Ya, sudah. Oke. Sip. Terima kasih Pak Haji.
Mudah-mudahan videonya cukup mewakili demo. Dan video ini akan beserta seluruh slide dari kami akan tersedia di website kami. Ya, Pak Haji. Saat ini saya kembalikan sesi ke Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamil. Dan karena waktu yang sudah semakin banyak ini kita pakai, tidak pakai basa-basi, saya serahkan kepada Pak Teddy untuk bercerita tentang pengalaman dari sisi customer mempergunakan ESB Uncal. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Di, sebentar saya coba sharing dulu materi ini. Sudah terlihat Di? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali kita dapat mendapatkan informasi dari pihak Uncal, kemudian dari Pak Agus yang memberikan, saya kira itu yang sangat penting untuk kedaulatan IT di negara kita. Dan hari ini kita dari MTCI, Mitsubishi Chemical Indonesia, coba sedikit berbagi bagaimana penerapan Uncal ESB ini di tempat kami. Setelah saya sudah diperkenalkan, saya Todi Tara, saat ini menjabat sebagai IT System Manager di MTCI. Mitsubishi Chemical Indonesia ini mungkin banyak sudah pasti gitu ya. Kita tahu kalau Mitsubishi itu adalah otomotif. Nah sebenarnya ada grup-grup lain di Mitsubishi ini, dan salah satunya di perusahaan kami ini adalah berhasil atau memproduksi PTA. Dalam hal ini ada polyester fiber. Jadi mungkin kalau ujungnya di Bapak Ibu adalah baju-baju yang berbahan polyester. Mungkin ya Allah alam, mungkin salah satu bahan bakunya berasal dari pabrik kita. Dan juga PET, produk dari packaging dari botol minuman, juga beberapa film untuk di beberapa makanan. Nah, selama 2-3 tahun terakhir ini kami di IT-nya fokus dalam proses digitalisasi transformasi ini. Di dalamnya ada beberapa kegiatan bagaimana proses untuk mentransformasi dari keadaan yang sekarang menuju era industri 4.0 ini. Nah, mungkin gambaran sebelumnya, sebelum kita melakukan itu, tadi seperti Pak Hedarjo katakan bahwa kita tidak mesti hanya ikut tren atau suka-sukaan aja, ada digital kita rubah ikut digital. Jadi kita melakukan proses buat apa dulu digitalisasi ini, kemudian bagaimana cara kita untuk memproses digitalisasi ini yang sesuai atau yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama kita di petrochemical industry ini. Jadi tujuan utamanya, ultimate target kita tentu adalah untuk mengefisiensikan proses, bagaimana secara cost, waktu, man hours, sebetulnya itu akan lebih kita bisa tingkatkan dengan proses ini. Dan caranya kita bisa lihat dari beberapa banyak resource atau reference dari beberapa baik itu dari seminar dari dalam negeri maupun dalam luar negeri, terutama di Asia. Kita coba untuk melakukan integrasi dari setiap bisnis proses yang ada di corporate kita atau dalam enterprise kita. Jadi ini slide ini. Nah, jadi ujungnya cara yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa integrasikan setiap bisnis proses yang ada, kemudian connect dengan aset yang ada, dan juga tentunya dengan para pihak employee-nya, staff-nya. Jadi tujuan dari proses atau cara kita dalam mendigitalisasi ini adalah
mengintegrasikan semua resource yang ada di enterprise. Kemudian dalam proses ini kita coba melakukan assess dulu, kita coba mapping dulu, kita juga bekerjasama dengan tim Uncal, CIC waktu itu. Tentunya kita perlu tujuan yang jelas bagaimana untuk dari kondisi sekarang dan kondisi berikutnya. Jadi dibantu dengan tim Pak Haidar bahwa setiap bisnis proses kita assess dari sisi sistemnya, apakah sudah terdokumentasi dan sudah jelas atau belum. Kemudian paperless-nya, automation-nya, kemudian real-time report-nya. Jadi ujungnya yang kita harapkan adalah kita memiliki systemized business process dan tentunya terintegrate antara satu business process dengan satu sistem business process lainnya. Sebagai gambaran mungkin dari hasil kita mapping tadi, ternyata di setiap business process itu ada sistem-sistem yang sudah ada sistem legacy yang sudah ada juga, dan memang semua sistem itu mungkin berbeda di setiap implementasi di setiap perusahaan. Dari kita coba lihat, kita mapping yang efektifnya seperti apa, dan ternyata kita melihat banyak sistem-sistem yang mesti ada, yang harus sudah ada, yang harus kita bangun, dan itu tidak bisa menjadi satu sistem sendiri. Jadi mungkin di tempat lain bahwa Bapak lebih milih cuma satu ERP mungkin bisa, tapi kebetulan di tempat kita itu agak susah. Jadi ada beberapa kendala yang mungkin kita tidak bisa sebutkan detailnya. Dan kita tentunya mengingat life cycle dari sistem development, jadi kita coba assess dengan tim bahwa ternyata kita perlu satu integrator untuk menghubungkan informasi antara sistem-sistem yang ada ini. Dari tim IT kita coba melakukan apa sih sebenarnya yang kita perlukan kalau kita punya integrator aplikasi, apa sih yang harus dipenuhi oleh integrator aplikasi itu dari kacamata user. Jadi tentunya dari perspektif IT, teknikalnya pertama tadi sudah jelaskan Kak Kamil bahwa interoperability atau common interface harus sudah ada. Kemudian yang paling penting adalah komunikasi dan real-time proses dalam integrasi tersebut tanpa error data. Error data ini mungkin maksudnya adalah datanya clean. Jadi data-data yang error itu bisa dihandle oleh error handling dari integrator harus mumpuni gitu. Jadi jangan sampai datanya tidak clean yang kita bisa integrasikan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Dan kemudian tadi kita perlu deployment yang simple dan cepat, dan tentunya tidak perlu resource yang terlalu wah gitu. Jadi dengan kita mengharapkan integrator itu juga mudah diimplementasikan, juga tidak perlu resource yang begitu besar dari sisi hardware maupun software yang diperlukan. Nah, tipikal di perusahaan, kita grup perusahaan itu, kita tidak banyak resource untuk monitoring semua sistem. Jadi bagaimana satu sistem integrator itu dari kacamata kita harus manageable dan mudah dimonitoring dengan resource yang terbatas. Jadi satu orang mungkin bisa cukup lihat 1,5 jam semua oke, itu harusnya bisa seperti itu. Dan terakhir, tidak kalah pentingnya sudah Pak Agus juga jelaskan keberlangsungan dari. Jadi kita perlu satu sistem yang disupport oleh developer secara berkesinambungan sustainable. Jadi harus support yang berkesinambungan ini sangat diperlukan bagi kita di tim IT. Nah, dari situ kita diskusi dengan tim Uncal, apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi kita sebagai user. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kamil bahwa Uncal ISD sangat bisa memenuhi kebutuhan ini, dan akhirnya kita coba mendetailkan kebutuhan kita, dan dari sistem-sistem yang tadi kita install implementasi teknikalnya, kita install Uncal ISD. Kemudian di setiap sistem aplikasi tentunya mempunyai metode yang berbeda-beda untuk komunikasinya. Ada satu sistem yang dari field injection data menggunakan mobile device, dia harus menggunakan JSON, SOP. Ada juga legacy system yang dari factory harus menggunakan TSP. Dan juga salah satu yang sangat penting mungkin di era saat ini, pemerintah juga sangat gencar terutama untuk proses online sistemnya,
Nah, mereka menggunakan web service dan kita bisa menggunakan Muncul untuk proses ini. Dan dari sini kita bisa manage satu platform saja. Jadi tim bisa memonitor dari satu monitoring untuk melihat bagaimana transfer data antara satu dengan sistem yang lainnya berjalan. Nah, di salah satu contoh mungkin di tempat kami ada namanya TIS, tempat penimbunan sementara, itu tangki besar, itu sesuai dengan regulasi harus melaporkan datanya ke TPS online namanya di Kementerian Bea Cukai. Nah, dan ini Muncul membantu kita bagaimana data dari tim lapangan bisa langsung kita kirimkan sesuai waktu yang ada. Jadi sebelumnya harus mencatat dengan kertas, kemudian dimasukkan ke Excel, kemudian diinputkan lagi ke sistem online. Nah, di sini dengan Muncul USB kita coba membangun sistem, kemudian integrasi dengan web service yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Bea Cukai. Dan saya kira ini satu kemajuan yang cukup baik untuk integrasi antara swasta dengan pemerintah. Dengan Muncul USB ini kita bisa kirim datanya secara langsung, sehingga KPI yang ingin kita capai bisa kita penuhi untuk satu bisnis proses ini. Jadi dalam penerapan digital transformasi ini tadi kita menetapkan target awal dari beberapa faktor, real time reportnya seperti apa, paperless-nya bagaimana, optimisasinya berjalan atau tidak, dan ujungnya efisiensi yang kita dapat baik dari data sorting, human error-nya, double entry, itu apakah bisa kita capai atau tidak. Jadi dengan penerapan integrator Muncul USB ini yang target yang kita harapkan dari hasil assessment. Jadi kita punya data assessment sebelumnya seperti apa, SIS-nya dan to-be-nya seperti apa. Dan kira-kira dengan penerapan Muncul USB ini, alhamdulillah beberapa kriterianya kita bisa capai target proses digitalisasi ini. Karena tentunya tadi kita masih ukur tujuan kita dalam beberapa secara kuantitatif untuk melihat hasil yang lebih nyata dalam penerapan digitalisasi ini. Mungkin terakhir dari saya, last word-nya bahwa digitization ini atau digitalisasi ini mungkin atau yang paling utama dalam ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan sistem secara seamless, secara lancar, sehingga semua outcome yang ingin kita harapkan dari penerapan digitalisasi ini bisa dicapai. Nah, ini beberapa dari riset-riset yang sudah ada, bahwa dengan digitalisasi ini target-target kita bisa meningkatkan productivity, kemudian saving dari capex-nya, juga cost saving dari operasional kita. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya kembali ke Pak Haji. Baik, terima kasih sangat kepada Pak Fredrik tadi yang sudah membagi pengalamannya dalam implementasi sistem Muncul USB dan berbagai manfaat yang bisa dicapai, improvement KPI apa yang ditargetkan dan dicapai, yang mungkin bisa menjadi suatu pembelajaran kepada para audiens hadirin sekalian. Kira-kira apa yang akan dicapai nanti bila dilakukan suatu inisiatif implementasi dari USB ini. Baik, kita punya waktu masih ada sekitar 20 menit sampai jam 15.30. 15 menit berikutnya kami akan pergunakan untuk sesi tanya jawab, yang mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chat sebelumnya, dan nanti sekiranya ada pertanyaan tambahan yang silahkan dimasukkan via chat, dan nanti bila waktunya tidak memungkinkan akan dikirim mungkin jawaban secara tertulis via email. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan materi yang ditampilkan, apakah akan bisa di-share. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haidar dan Pak Kamil bahwa akan di-share di websitenya muncul-dt.com ya, dalam bentuk PDF. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan berikan nanti kepada Pak Kamil dan Pak Haidar untuk mungkin menjawab, dan mungkin juga Pak Todi nanti untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama itu dari Pak Nugroho Hermanto. Untuk lisensi yang dipakai apakah berbasis core, CPU, atau lainnya? Itu mungkin bisa diadres oleh Pak Haidar dan Pak Kamil. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari
Pak Dedi. DMS ini yang dimaksudkan apakah dokumen management system dan bagaimana integrasi dokumen dengan sistem lain. Ya. Dan yang ketiga dari Pak Nur Said, pertanyaannya, selama implementasi di 3 tempat tadi, kendala apa yang dominan ditemui? Ya, mungkin ini juga nanti selain Pak Kamil yang bisa menjawab juga dibantu oleh Pak Todi juga pengalamannya di MCCI. Mungkin sementara 3 pertanyaan itu dulu sambil kita tampung pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan Pak Haidar, Pak Kamil. Terima kasih Mas Haji. Jadi mungkin saya coba jawab pertanyaan pertama dari Pak Nugroho Hermanto mengenai licensing-nya Uncali SB ini. Jadi memang betul dia based on number of CPU cores. Jadi seperti layaknya ISP yang ada di pasaran pun, yang lain pun memang based on number of processor core. Namun kami memberikan basic package yang lumayan leluasa, artinya untuk basic package-nya pun bisa dipakai sampai 8 cores. Artinya produk-produk yang lain, kebanyakan dari luar, biasanya memberikan limitation untuk basic package itu di 2 cores. Ada juga yang 4 cores. Tapi kami memberikan keleluasaan bagi klien untuk memakainya dengan 8 core prosesor. Jadi kira-kira seperti itu Mas Haji. Namun jika pemakaiannya betul-betul masif dan luar biasa besar number of message-nya, bisa di-extend dengan penambahan license per 2 core. Jadi nambah 2 core, dan seterusnya. Baik, itu pertanyaan pertama dari Pak Nugroho, saya kira sudah terjawab. Yang berikutnya dari Pak Dedi tentang DMS, Pak. DMS, apakah dimaksudnya dokumen management system dan bagaimana integrasinya dokumen ini dengan sistem lain? Silakan Pak. Pak Haidar atau Pak Kamil? Pak Kamil nampaknya mau menjawab. Maaf Pak Todi, terpaksa kita gantian dulu. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Dedi, DMS ini dokumen manajemen sistem, betul? Bagaimana integrasi dokumen dengan sistem lain? Yang dipakai dalam dokumen manajemen sistem itu lebih kepada filing. Jadi seluruh dokumen itu terpusat di satu server, di satu manajemen sistem, filing management system, di mana jika ada kebutuhan penggunaan dokumen tersebut, maka file tersebut bisa di-get, bisa di-download. Atau jika ada kebutuhan untuk upload atau menaruh dokumen, juga disediakan API-nya di sana. Demikian, Pak Dedi. Kemudian, jika ada timbul pertanyaan lebih lanjut, silakan saja di chat. Nanti seperti tadi ya, jika waktunya cukup kita akan lanjutkan. Jika belum ada pertanyaan yang lain, jika waktunya tidak cukup, maka kita akan lanjutkan via email. Pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Said. Betul Pak Haji ya? Ya, dari Pak Nur Said, betul Pak Said. Kendala apa yang dominan ditemui apabila ada? Kami sampai sejauh ini melihatnya itu bukan kendala sebenarnya, tetapi task yang ada bagi tim CIC dalam mengimplementasikan. Jadi bisa dibilang tidak ada kendala sebenarnya. Jadi apabila ditanyakan task apa yang sebenarnya yang paling dominan, itu bisa kami jawab. Jika ada dibutuhkan transformasi message tanpa ada dokumentasi yang jelas. Nah ini biasanya yang task yang dominan ada,
yang membutuhkan waktu lebih banyak dari biasanya. Itu mungkin bisa dijadikan jawaban. Kemudian ada lagi Pak Haji? Oh ada ya. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ya. Yang mudah-mudahan tadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Kamil dan Pak Haider itu menjawab pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Ucaksono Hari Prayoga. Oh itu apakah meminta request POC di kantornya? Mungkin bisa ditindaklanjuti berikutnya oleh timnya Pak Haider dan Pak Kamil. Siap Pak. Kemudian dari Pak Dedi kembali ada pertanyaan, apakah Uncal ini sudah ada BPM atau BRM-nya? Yang dimaksud sebagai Business Process Management ya, kalau tidak salah ya. Okay. Nah itu pertanyaan dari Pak Dedi. Kemudian ada berikutnya dari Ibu Dwiana Opviandini, apakah Uncal bisa menampilkan detail data dari satu batch file yang di-upload? Oke, itu mungkin yang sudah masuk sementara ini pertanyaannya. Ya. Tadi juga ada masuk dari Pak Agus untuk disediakan bahasa Indonesia yang sudah dijawab oleh timnya Pak oleh Pak Muhammad Rizky ya. Baik, sementara ada dua pertanyaan itu Pak Kamil, apakah sudah ada BPM atau BRM-nya dari Pak Dedi, dan satu lagi Bu Diana ini, apakah bisa menampilkan detail data dari satu batch file yang di-upload? Silakan. Baik, saya lanjutkan. Mengenai BPM, memang secara tools belum kita rilis, walaupun misalnya ada kebutuhan BPM, itu bisa kita provide, kita bisa sediakan, tetapi masih sifatnya khusus. Maksud saya khusus, jadi tools untuk membentuk BPM, untuk develop BPM itu belum kita rilis Pak Haji. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Dwiana, apakah Uncal bisa menampilkan detail data dari satu batch? Itu bisa. Jadi kita bisa setting bahwa satu file yang di-upload itu kita bisa tampilkan detail data dari file tersebut. Kemudian ada lagi Pak Haji? Ada pertanyaan dari Pak Lutfi ya, menanyakan Pak Lutfi Lasuardi, apakah disediakan installer untuk free trial? Mungkin bisa langsung diadres oleh Pak Kamil dan Pak Haider mungkin. Untuk free trial, sebenarnya sudah kita siapkan, tetapi memang kebiasaan kami Pak, jadi ada dulu baru kita umumkan, jadi kita nggak mau janji dulu, tapi memang itu sudah ada di rencana kita bahwa untuk kepentingan kita juga mendevelop, membuat ini jauh lebih bagus lagi dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi kita akan buka bukan cuma free trial sebenarnya, tetapi satu sistem yang bisa langsung dipakai secara free. Tentunya ada itu sudah ada di perencanaan kami. Mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai, mudah-mudahan. Jadi user atau calon user itu bisa langsung mencoba dan juga bisa langsung menggunakan, tidak hanya demo saja tetapi juga real koneksi di satu platform yang akan kami sediakan. Demikian. Kemudian selanjutnya Pak Haji. Ada pertanyaan dari Pak Agus, pertanyaan menarik nih tentang bandwidth. Jadi ditanyakan berkenaan dengan infrastruktur, apakah ada batasan tertentu dengan bandwidth-nya? Mengingat network di beberapa daerah Indonesia terbatas bandwidth-nya, sehingga koneksi bisa saja sering terputus. Apakah ini bisa menjadi masalah? Ya, di satu pertanyaan yang cukup panjang. Silakan untuk diadres Pak Kamil, ya, tentang bandwidth, persyaratannya seperti apa? Kalau sering terjadi kendala putus
terkoneksi, apakah itu menjadi masalah? Betul. Tentu akan jadi masalah kalau dalam satu integrasi, sistem integrasi, apalagi digital integrasi, itu apabila koneksi terputus, itu pasti ada masalah. Tentunya dari beberapa case pengalaman yang kita dapati, itu handlingnya itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Jadi sejauh ini yang kami alami, koneksi yang terputus itu tidak sampai membuat satu proses integrasi itu jadi gagal, karena walaupun di daerah itu bandwidth-nya, misal bukan bandwidth maksud saya, tetapi network di beberapa daerah itu memiliki keterbatasan, itu kita juga salah satu handling yang kita adakan, yang kita provide, itu melalui email. Jadi sifatnya data yang dikirimkan itu bisa melalui email atau bisa melalui SMS. Jadi di mana ada keterbatasan koneksi, itu tetap bisa dilakukan integrasi secara digital. Kemudian apabila di satu, ini mungkin saya lanjutkan, jika ada koneksi terputus, itu tidak hanya di daerah yang koneksinya tidak bagus, tetapi juga sering tidak menutup kemungkinan itu terjadi di Jakarta atau di daerah-daerah yang memang koneksi sudah dijamin sebenarnya, tetapi itu tetap ada. Dan apabila ini terjadi, seringkali salah satu handling yang kita siapkan adalah komunikasinya di hal-hal yang urgent dan di mana message itu harus dijamin deliverable-nya, maka kita menggunakan satu komunikasi asinkronus. Jadi ketika message sudah diterima oleh ISB, maka message tersebut akan dideliver ke receiver-nya dengan jaminan 100% deliverable. Mungkin di situ, sampai di situ jawabannya. Selanjutnya Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Kamil. Sementara ini saya kira jawabannya itu sangat menarik, bahwa ternyata error handling juga sudah dipersiapkan oleh ISB Uncal ini, dan memungkinkan terjadinya integrasi via asynchronous connection, misalnya SMS atau email. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Agus. Kemudian sementara ini ada pertanyaan, mohon informasi untuk link materi dan absensi dari Ibu Leni. Mungkin nanti bisa dibantu disediakan oleh Pak Rizky juga ya, dan tim untuk pertanyaan ini. Jadi waktunya mungkin yang membatasi kita ini sudah sangat mendekati 15.30 ya, dan alhamdulillah kita sudah bisa mencakup semua materi dengan baik, mulai dari pembukaan tadi oleh Pak Haidar jelaskan tentang Making Indonesia 4.0 itu, kemudian dilanjutkan dengan kedaulatan IT di Indonesia ini, kedaulatan Indonesia di industri teknologi oleh Pak Agus Talib, yang sangat-sangat menggugah untuk kita ke depannya lebih berinovasi dengan berbagai produk lainnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, ke penjelasan tentang Uncal ISB dengan demo video yang nantinya juga akan ditampilkan di websitenya uncaldt.com, uncaldt.com ya. Kemudian kita juga mendapatkan masukan tentang pengalaman implementasi oleh Pak Budi Tamara dari MCCI, di
demikian, saya pikir kita sudah mencakup semuanya dan ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Sekiranya masih ada pertanyaan lagi, silahkan dikirimkan via email, akan dijawab satu persatu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari para audiens semua, Bapak, Ibu, dan hadirin yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga materi yang ditampilkan ini akan memberikan suatu masukan, manfaat yang bisa dipergunakan ke depannya. Oke, nampaknya Mas Aji terputus. Pak Agus masih bisa dengar kita? Masih Pak, masih bisa Pak. Masih. Oke, jadi mungkin ada kendala dengan koneksi, Mas Aji. Jadi sekali lagi saya coba lanjutkan. Terima kasih atas keikutsertaannya teman-teman di sini semua yang begitu antusias, juga challenge-challenge yang diajukan kepada kami ke depannya untuk melakukan POC misalnya dan lain sebagainya. Insya Allah bisa kami penuhi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Begitu pula untuk trial edition, kami memang sedang menyiapkan. Jadi nanti setiap orang bisa mencoba dalam jangka waktu 1 bulan. Kebetulan memang kami semua juga melakukannya untuk developmentnya full web based, sehingga nanti bisa setiap orang mencoba melakukan membangun skenarionya dengan web based tadi dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi bisa coba-coba dulu selama 1 bulan. Insya Allah kalau itu sudah disiapkan cloud servernya, kami akan umumkan. Nanti sering-sering lihat uncaldesdt.com, nanti akan kami announce di sana untuk trial edition ini. Mas Aji sudah ada lagi? Nampaknya koneksinya kurang baik. Jadi saya tutup saja mungkin. Terima kasih Pak Agus, Muhammad Agus Salim, Pak Mas Aji, pada Pak Todi, Pak Kamil, dan para audiens luar biasa. Sampai menit terakhir masih banyak yang bertahan. Mas Aji masih dengar? Masih dengar. Mohon maaf, ada gangguan koneksi barusan. Iya, tadi koneksinya putus kayaknya Mas Aji. Silakan ditutup Mas Aji. Monggo. Baik, demikian terima kasih sekali lagi kepada para Bapak, Ibu hadirin sekalian. Dan kami sangat-sangat respect dan appreciate terhadap perhatian yang sudah diberikan kepada acara ini. Dan untuk menutup ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam Indonesia maju. Warahmatullahi wabarakatuh.